Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat satu topik untuk kita renungkan bersama, sikap yang bijak menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berikan kami hikmat daripada Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, dan kami boleh terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan merupakan ajaran penting dalam Alkitab dan pelaksanaannya itu mesti dan harus dilakukan oleh orang percaya. Tetapi hari ini kita akan melihat syaratnya harus bijaksana dan berhikmat. Beberapa ayat Alkitab yang menekankan hal untuk tolong orang lain itu adalah, misalnya dalam Galatia 6 ayat 2, di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, saling tolong-menolong. Demikian juga kamu harus memenuhi hukum Kristus. Di Amsal 28 ayat 27 mencatat, dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Itu jaminannya. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini firman Tuhan. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan bahwa memberi pertolongan sangat penting. Hubungan dengan sesama manusia. Care. Namun, ada juga peringatan, saudara, tentang orang yang terlena, terhanyut, keenakan istilahnya. Maunya terus-menerus dibantu ataupun ditolong. Nah, ada 3 alasan secara umum sebenarnya mengapa orang itu bisa terus-menerus minta tolong. Yang pertama, ketergantungan, saudara. Beberapa orang menjadi sangat bergantung pada bantuan orang lain, dan dia enggan berusaha sendiri. Jadi dia hanya tunggu orang bantu dia. Kalau orang nggak bantu dia, sepertinya dia sudah kehilangan segala-galanya. Yang kedua, saudara, kemalasan. Ada yang memilih jalan yang mudah, terus-menerus minta bantuan, tanpa mau bekerja keras. Saya sangat salut dengan tokoh ataupun orang-orang yang saya lihat di internet ataupun yang terkenal, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu pun bisa menjadi hasil, jadi berkat, tidak minta-minta. Buta. Ada teman saya yang saya kenal buta, jadi pendeta. Bisa sekolah dia, master lagi, melayani sampai hari ini. Tidak minta-minta, saudara. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab. Beberapa orang tidak mau bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, atas keluarganya. Dia bekerja memang, tapi uangnya dihabiskan untuk sendiri. Minum, minuman keras, makan, makanan enak, bahkan pergi ke meja judi untuk habiskan semuanya. Bersenang-senang, tanpa menghiraukan ada keluarga, ada istri, ada anak. Jadi dia menikmati zona aman
maunya ditolong orang lain tanpa mau berkorban sendiri, padahal untuk sendiri, untuk keluarga sendiri. Nah, hal ini menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara. Apalagi kita yang masih sehat, masih kuat, masih punya tenaga, masih punya kesempatan, masih bisa melakukan sesuatu. Saudara, memang Alkitab mengingatkan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Dan dalam segala hal, di sini dikatakan, telah kuberikan contoh kepadamu, Alkitab katakan, bahwa dengan bekerja, demikian juga kita harus membantu orang-orang yang lemah. Itu perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih baik berbahagia, memberi, daripada menerima. Jadi, meskipun memberi pertolongan itu penting dan ajaran firman Tuhan dan merupakan ajaran Alkitab, namun di zaman sekarang ini bukan berarti kita harus membatasi, bukan berarti kita tidak boleh memberi, tapi perlu bijaksana dan pemberian kita itu bukan untuk membuat orang itu terlena, bukan membuat orang itu jadi kacau, tapi si penerima bantuan mesti berusaha nantinya lebih mandiri. Jadi bantuan sebaiknya bersifat memberdayakan daripada menciptakan ketergantungan, saudara. Nah, mengenai bagaimana sebaiknya respon kita sebagai orang yang pernah dibantu. Sekarang misalnya kita pernah dibantu, respon kita itu apa? Supaya kita tidak bergantung kepada orang terus-menerus, terus-menerus. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara dan saya termasuk golongan itu, berikutnya ada 3 poin penting. Pertama, bekerja dan mandiri. Kerja keras, mandiri. Alkitab mendorong orang untuk bekerja supaya tidak tergantung pada orang lain. Maka firman Tuhan katakan, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ini contoh Alkitab. Alkitabiah adalah Paulus yang bekerja membuat tenda untuk menghidupi dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Sebagai hamba Tuhan, Paulus dia bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya melayani Tuhan. Kenapa? Karena memang gereja atau tempat dia pelayanan tidak mendukung sepenuhnya, dia perlu kerja. Memang ada gereja hari ini yang hamba Tuhannya nggak bisa bekerja karena sudah dicukupkan. Ada yang bekerja karena memang belum cukup. Intinya di sana aja. Yang kedua, mengelola pemberian dengan bijak. Saudara, orang yang menerima bantuan sebaiknya menggunakan pemberian itu dengan bijaksana untuk meningkatkan keadaan mereka. Seperti dalam perumpamaan talenta, saudara. Hamba yang baik menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya dan dia bertindak produktif, menciptakan hasil kreatif dan berusaha meningkatkan apa yang ada padanya. Maka hamba yang menanamkan, simpan baik-baik talentanya itu dikecam. Saudara, yang ketiga, bersyukur dan responnya membantu orang lain juga. Bila kita pernah menerima bantuan, hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengirimkan orang untuk membantu kita. Dan kita berusaha membalas, membantu orang lain waktu kita sudah mampu.
atau waktu kita terima berkat. Ada pembaharuan, ada pertobatan. Hendaklah orang yang malas tidak malas lagi, tapi lebih baik bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada mereka yang benar-benar, sekali lagi, yang benar-benar dan layak dibantu. Karena ada orang yang tidak layak dibantu, tapi pengen dibantu. Orang yang memberi itu tangannya di atas dulu. Yang menerima itu tangannya di bawah. Itu penerima bantuan. Nah, tentu kita rindu suatu hari tangan kita yang di atas. Karena memberi itu merupakan satu kebanggaan. Memberi itu satu kebahagiaan. Memberi itu satu sukacita. Karena kita punya kesempatan untuk menolong, untuk membantu, untuk membuat orang lain itu terlepas dari sengsaranya misalnya. Memberi pertolongan sebenarnya tidak semua orang harus berupa materi. Sebagai orang percaya, kita memberi nasihat, masukan, memberi diri, dan doa. Saudara, memberi bukan sekedar supaya orang lain lihat, juga bukan. Tapi memberi dengan hati. Kalau bisa, hanya Tuhan yang tahu. Orang yang bersyukur itu menunjukkan orang itu tahu berterima kasih. Jangan seperti 10 penyakit kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus penyakitnya, pergi semuanya, tidak lihat batang hidungnya, hanya satu orang yang kembali. Baca Lukas 17 itu. Atau ada orang yang sudah mengecap bantuan, malah mengomel, sedikit kalilah bantuannya, ah baru itu, baru sebegini aja dihitung-hitungkan. Bahkan menceritakan keburukan orang yang pernah membantu dia. Itu bukan ciri khas orang percaya. Dan saudara, ya, saya yakin saudara bukan saudara. Itu orang lain. Saudara. Saudara seorang yang pernah saya lihat di sini, mungkin dia sebagai hamba Tuhan atau aktivis di media sosial, ya share begini. Dikatakan seorang jika memberi bantuan pada seseorang pertama kali, maka ia sangat berterima kasih kepada kita. Orang itu bilang kamsia, kamsia, kamsia. Berulang-ulang bilang kamsia, kamsia. Terima kasih, cium tangan, dan sebagainya. Lalu kita memberikan bantuan kedua kali. Dia mulai antisipasi pada kita. Oh, orang ini baik. Sebentar lagi akan berikan lagi. Selanjutnya ketiga kali. Maka orang itu akan selalu berharap. Oh, rupanya dia ini sudah bisa kita harap lah. Memberi bantuan untuk lain kali. Ketika kita berikan bantuan keempat kali, dia pikir itu merupakan haknya. Kelima kali, oh itu kewajiban Anda membantu saya. Apabila suatu hari stop, tidak lagi dibantu, maka timbul kebencian. Dia lupa bahwa dia pernah ditolong. Kita sebagai orang percaya tidak demikian. Tapi, saudara, seringkali kita seperti itu. Kita perlakukan Tuhan Allah seperti itu. Terima berkat, terima pertolongan, sehat, kita diberikan kekayaan, kita diberikan sukacita dan sebagainya. Waktu kita ada masalah, sakit, bangkrut dan sebagainya. Oh, kita marah-marah pada Tuhan. Enggak. Belajar seperti Ayub. Dia katakan,
waktu dia bangkrut, waktu dia habis segalanya, waktu dia sakit sekalipun, dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara, ada benarnya kalau sebaiknya kita memberi bantuan, jangan sampai, kalau bisa, jangan sampai penerima bantuan itu mengetahui siapa yang memberi. Karena dia bisa mengharapkan jadi negatif. Lagi pula, dia itu akan sungkan, malu, merasa hutang budi kepada kita. Tapi kalau saudara nggak mau seperti itu ya, apa boleh buat. Tapi poin saya adalah, ketika kita menolong orang lain, lalu kita mengumbar-umbar kita pernah menolong orang lain itu. Orang yang dengar itu gak suka, saudara. Ya, gak suka. Apalagi kita ceritakan kepada orang lain. Jadi supaya tidak salah, saudara, maka kita memberi bantuan pertolongan itu perlu bijaksana, hikmat daripada Tuhan. Kalau tidak, saudara, kadang kita bisa diperalat. Mereka pikir kita itu mesin ATM yang wajib memberikan pertolongan kepadanya terus-menerus, tiap hari terus-menerus, berulang-ulang. Nah, walaupun kadangkala si penerima bantuan itu pernah menyalahgunakan apa yang kita berikan, kita harus ikhlas. Ya sudah terlanjur, ya sudah. Tapi kita boleh stop kan? Kita boleh tidak berikan pada dia lagi kan? Kita bisa berikan pada orang lain. Sekali lagi, hikmat diperlukan, bijak diperlukan, supaya penerima bantuan tidak celaka, tidak jadi korban. Berkat jadi kutu, enggak. Berkat ya menolong dia, memberikan sukacita. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, maka kiranya mudah-mudahan orang yang menerima pertolongan bantuan tidak mengalami ketergantungan. Ia tambah dewasa, justru bertumbuh, mandiri, kuat, serta lebih setia pada Tuhan. Bahkan dia memiliki kerinduan yang mendalam mengikut Yesus sungguh-sungguh, karena dia pernah menerima berkat daripada Tuhan. Dia juga terpikir, dia juga tergerak untuk membantu orang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami semua, tolong kami supaya kami mengerti, bukan hanya mengerti, tapi juga kami boleh menjalani apa yang sudah difirmankan pada hari ini. Pakailah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Sampai ketemu, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.